Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah salat zuhur yang aku muliakan, saya lanjutkan kembali pembahasan buku puasa, tarawih, i'tikaf, Lailatul Qadar dan zakat fitr. Tapi saya sudah lupa kita sampai di mana. Sekarang masuk tarawih. Salat tarawih bab kedua, halaman 31. Pengertian salat tarawih. Dinamakan demikian salat tarawih karena mereka beristirahat setiap selesai 4 rakaat. Untuk diketahui bahwa orang-orang salat tarawih di zaman dahulu panjang. Satu rakaatnya satu rakaat yang panjang. Makanya Nabi salat 11 rakaat tapi baru selesai jam 12 malam. Setengah malam pertama. Pernah juga beliau sampai sepertiga malam terakhir. Memang satu rakaatnya panjang-panjang. Karena panjang maka orang kecapean. Karena orang kecapean maka setiap 4 rakaat maka mereka istirahat. Mungkin duduk, mungkin makan ya. Maka dinamakan sholat tarawih. Ada kata rohah di situ, yaitu sholat yang butuh rohah, butuh istirahat. Karena saking panjangnya pelaksanaannya. Beda dengan zaman ini, namanya mungkin bukan sholat tarawih, tapi sholat flash ya. Ngebut ya. Sholat tarawih adalah sholat yang berdiri pada saat bulan Ramadan di awal malam. Dikatakan bahwa alasan penamaan ini sholat ini dengan sholat tarawih karena mereka beristirahat setelah 2 kali salam. Mengamalkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia ditanya, bagaimana keadaan sholat tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah di bulan maupun di luar bulan Ramadan lebih dari 11. Beliau sholat 4 rakaat, jangan engkau tanyakan bagus dan panjangnya. Beliau sholat lagi 4 rakaat, jangan engkau tanyakan bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat lagi 3 rakaat. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sholat tarawih itu dimulai dari awal malam. Dimulai dari awal malam, yaitu dikerjakan setelah sholat isya dan sholat ba'diyah isya'nya. Maka perhatikan, kadang sebagian orang safar dan dia sudah menjamak qashar atau sudah menjamak sholat maghrib dengan isya'nya, di mana sholat isya'nya ditaruh di sholat maghrib. Itu namanya sholat apa? Jamak. Jamak apa? Jamak takdim. Sholat maghrib bersama sholat isya langsung digabung di sholat maghrib karena safar. Setelah itu sebagian orang langsung mau sholat tarawih. Boleh atau tidak? Kan belum masuk sholat isya. Waktu isya belum masuk. Isya masih sejaman lagi. Tapi mereka setelah maghrib langsung isya karena safarnya. Atau misalnya dia opname di rumah sakit, dia tidak sanggup untuk sholat dalam keadaan masing-masing waktunya. Dia opname di rumah sakit, dia tidur di atas ranjang, sholat maghrib, setelah maghrib langsung isya di jamaah takdim. Langsung mau tarawih, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena sholat tarawih itu bukan setelah sholat isya dan ba'diyah isya di waktu isya, tetapi setelah sholat isya dan ba'diyah isya, walaupun nanti ditarik ke waktu maghrib. Paham? Perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sholat 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, menunjukkan bahwa ada selang waktu di antara 4 rakaat yang pertama dan yang kedua. Dengan 4 rakaat yang kedua dengan 3 rakaat terakhir. Dan pada 4 rakaat tersebut Nabi SAW membaca salam di setiap 2 rakaat. Ya. Kalau melihat zahir hadisnya, maka memang ada sebagian ahli ilmu yang mengatakan 4-4-3 itu boleh karena hadis Aisyah ini. Hanya saja ada juga hadis yang lain yang menjelaskan bahwa sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari itu dikerjakan 2-2. Maka 4 yang dimaksudkan Aisyah ini adalah 2, terus 2, lalu istirahat. Setelah itu 2,
2 istirahat, baru kemudian 3. 3-nya ini entah 3 langsung, entah 2 atau 1 tambah 1. Wallahu a'lam. Saya pribadi lebih banyak mengerjakan 2 2 2 2. Setelah itu entah 2 1 entah 3. Yang jelas sangat jarang mengerjakan 4 4 3. Tapi seandainya saya jadi makmum, ya, seorang imam yang imamnya 4 4 3, saya tidak mengingkarinya, tidak mengapa. Ini juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari 11 rakaat, termasuk diantaranya witir 1 rakaat. Nabi juga mengatakan salatul laili matna matna. Salat sunnah di malam hari 2 2. Ada pertanyaan? Saya ringkaskan. Salat tarawih itu salat karena saking panjangnya butuh istirahat, makanya namanya tarawih. Salat yang butuh rohah. Berapa pengerjaannya? Ada khilaf para ulama. 4 4 3 itu boleh atau tidak? Kalau 2 2 2 2 jelas. 2 2 2 2 2 1 berdasarkan perbuatan Ibnu Umar. 2 2 2 2 3 kalau 3-nya langsung 1 kali salam, tidak seperti salat maghrib, tidak mengapa. Yang khilaf para ulama 4 4 3. Wallahu alam, saya lebih pilih boleh. Tapi lebih afdalnya yang 2 2 2 2 karena lebih menjamak atau lebih mengkompromikan semua dalil. Bagaimana posisi kita jika di awal tarawih kita tinggal 1 rakaat? Apakah kita meneruskan setelah imam salam? Karena setelah salam kan langsung berdiri lagi. Kalau seandainya kita mau sholat tarawih, kita terlambat 1 rakaat. Waktu imamnya salam, apa yang kita lakukan? Jelas berdiri. Karena tidak ada 1 rakaat saja. Tidak ada sholat yang jumlahnya 1 melainkan witir. Pertanyaannya, antum lagi sholat witir atau lagi sholat tarawih? Saya lagi sholat tarawih. Tidak ada sholat di muka bumi ini, di dalam ajaran Islam ini, yang jumlahnya cuma 1 kecuali witir. Cuma 1 itu aja. Maka kalau antum terlambat terus antum cuma 1, itu namanya antum sholat witir. Ya, bukan sholat tarawih namanya. Berarti bagaimana? Ketika imamnya salam langsung nambah 1, tapi dipercepat, bukan disuruh ngebut ya. Percepat dengan cara menghilangkan surat atau ayat setelah Al-Fatihah. Tasbih yang biasanya 3 kali cukup baca sekali. Subhana rabbiyal a'la, sudah langsung berdiri. Samiallahu liman hamidah. Bacaan setelah i'tidal sunnah juga. Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu juga sunnah. Buang saja. Langsung kerjakan sujud. Sujud biasanya subhana rabbiyal a'la 1 kali, 3 kali, antum baca 1 kali saja. Yang ruku tadi subhana rabbil azim, biasanya baca 3 kali, cukup 1 kali saja. Nah. Hukum sholat tarawih. Tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Dia sunnah dan sangat ditekankan. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW dan sabda beliau. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mendorong semangat para sahabat untuk melaksanakan tarawih tanpa memerintahkan mereka dengan perintah wajib. Beliau hanya mengatakan, "Man qama ramadanin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa salat tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi tidak mengatakan wajib bagi kalian untuk tarawih. Barang siapa tidak tarawih maka berdosa. Tidak ada kata-kata demikian. Sifatnya hanya anjuran, berarti salat tarawih itu hukumnya sunnah. Tapi karena pahalanya besar, maka dia sunnah yang sifatnya ditekankan atau muakkadah. Berarti kalau ada orang sholat tarawih di malam hari di bulan Ramadan, dia dapat pahala besar. Tapi kalau dia tinggalkan, maka tidak berdosa. Hanya saja kalau masih bisa dikerjakan, kerjakanlah. Apa yang menghalangi antum untuk tidak mengerjakannya? Nah, kalau seandainya tidak mengerjakannya karena tugas kerja, jadi security misalnya. Security datang jam 2 pagi, jam 2 siang. Nanti baru harus pulang jam 10 malam. Meninggalkan pekerjaan untuk salat tarawih dilarang perusahaan. Yang tidak masalah. Tapi nanti pulang kalau bisa diganti dengan mungkin antum salat tahajud malam atau antum salat tarawih tapi terpaksa sendirian. Yang penting kerjakan. Jangan tidak. Ada pertanyaan? Kaitannya
kultum tarawih. Saya melihat ada yang mungkin dari awal sampai akhir lama yang ada kultumnya, ada juga yang enggak. Terus Ada juga yang selang-seling. Nabi gimana? Apakah ada termasuk di masjid itu? Kultum tarawih. Kultum tarawih itu hukumnya apa? Kalau itu merupakan ibadah, tidak dikerjakan di zaman Nabi, berarti apa namanya? Bid'ah. Kalau kultum tarawih jadi bagaimana? Di sini ada rincian yang saya nukil dari Syekh Al-Albani. Maksud saya pernah membaca fatwa Syekh Al-Albani. Di zaman Rasulullah SAW memang tidak ada kultum-kultum tarawih. Ya orang pokoknya tarawih aja. Seperti di Masjidil Haram. Coba perhatikan bagaimana tarawihnya di Masjidil Haram. Setelah Isya ya udah salat ba'diyah, tidak lama kemudian mulai tarawih. Baik sebelum maupun sesudah tarawih tidak ada yang namanya kultum tarawih. Begitu. Maka sebagian ulama mengatakan kultum tarawih hukumnya tidak boleh karena bid'ah. Sebagian ulama. Syekh Al-Albani beliau mengatakan hukum asalnya memang tidak ada. Atau tidak ada memang praktek kultum tarawih di zaman Nabi. Tetapi ada yang namanya pengajaran oleh Nabi. Dan pengajaran ini tidak punya batasan waktu khusus. Maka kultum tarawih dan sholat Jumat atau khutbah Jumat itu adalah dua waktu yang sangat efektif untuk diterapkan pengajaran. Diadakan tausiah bagi masyarakat. Karena di saat tarawih dan di saat sholat Jumat lah orang saat itu lagi banyak-banyaknya yang jumlahnya besar dan itu dikerjakan di berbagai tempat. Maka kata Syekh Al-Albani tidak mengapa orang mengadakan sholat atau kultum tarawih karena ini adalah unsur pengajaran. Dan unsur pengajaran bukan bid'ah mutlak. Kenapa kau ditaruh di awal sebelum sebelum tarawih? Ya mungkin kalau diletakkan di saat sebelum tarawih, saya jadi nggak konsen nih melihat orang bubar karena hujan. Kenapa sih? Helm. Saya langsung kaget juga nih pasti. Waduh bubar. Sampai mana sudah tadi? Kalau pengajaran tidak ada masalah. Di zaman Rasulullah SAW berapa banyak pengajaran dan itu tidak punya waktu khusus. Mungkin nanti ada yang bertanya, loh kenapa kok selalu ditaruh sebelum tarawih? Karena kalau sudah ditaruh selesai tarawih orang bubar. Karena bubar duluan jadi nggak ada gunanya kultum tarawih. Kecuali di masjid-masjid yang memang sudah paham. Ya, seperti di Masjid Nasai, kultum tarawih tidak pernah sebelum tarawih. Sudah tarawih, sudah witir, baru orang kalau ada tarawih, kalau ada kultum, ada yang kultum. Setelah tarawih. Kenapa kalau ditaruh sebelum tarawih? Supaya orang banyak yang dengar. Sebagian ulama mengambil jalan tengah. Boleh dilakukan kultum tarawih sebelum sholat tarawih atau sesudah tarawih sebelum witir, tetapi jangan dibikin rutinitas tiap hari. Maka dibuat kadang tidak ada. Kadang ada, kadang tidak ada. Atau dibuat selang-seling. Ada, tidak ada. Sebagian ulama lagi mengatakan pas lagi jadwalnya Ustadz A, lalu Ustadz A-nya nggak datang, jangan dicari gantinya. Supaya dia tidak selalu ada. Gitu. Kalau di Nasai penerapannya kultum tarawih itu jarang. Dalam satu minggu paling 3-4 kali. Memang dibuat selang-seling supaya tidak jadi rutinitas. Masjid Raudhatul Jannah Pasar Baru itu dibuat selang-seling. Ada ndak ada. Kalau dulu di Namiroh, dulu di zaman ketua awalnya Pak Utama, ya, dan seksi dakwahnya masih teman saya yang di Qatar, Mas Harli, dibikin jadwal full. Ada. Tapi pas ustadznya lagi ndak ada, maka tidak dicari gantinya. Supaya tidak selalu berkelanjutan. Wallahu alam, kultum tarawih tidak bisa dikatakan bid'ah mutlak karena dia ada unsur pengajaran dan unsur pengajaran ada di zaman Nabi. Diletakkan di waktu kapanpun yang dianggap efektif. Nah, tidak mengapa. C. Keutamaan sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Orang yang sholat tarawih di bulan Ramadan
dosa-dosanya diampuni dengan dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Maknanya, bila seorang muslim melakukan sholat tarawih dengan benar, dengan membenarkan bahwa tarawih itu adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah, dia benarkan bahwasanya sabda Rasulullah SAW itu benar tentangnya, lalu dia mengharapkan pahalanya dengan melakukannya, dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah dan ampunannya, serta dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka dia akan memperoleh pahala, yaitu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini besar pahalanya. Maka kalau antum masih bisa kerjakan, kerjakan. Kalau ada halangan misalnya karena pekerjaan, nanti pas pulang kerjakan walaupun sendirian. Ada kaidah yang mengatakan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa bunyinya? Coba sama-sama. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Satunya pakai dal, satunya pakai ta. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kebaikan kalau tidak bisa diambil semua, jangan juga ditinggalkan semua. Antum sudah enggak tarawih, enggak dapat jamaah, terus antum bilang, udah daripada enggak, lagian enggak dapat jamaah juga, udah enggak usah tarawih sama sekali. Jangan. Tarawih pahalanya besar. Semakin banyak jamaahnya, semakin besar lagi pahalanya. Sudah antum enggak bisa tarawih berjamaah, antum enggak tarawih lagi sama sekali. Antum meninggalkan kebaikan secara total. Maka kebaikan berupa tarawih berjamaah tidak bisa didapatkan semua, jangan ditinggalkan semua. Walaupun nanti sendirian di rumah karena baru pulang kerja, ya udah kerjakan. Ya. Ada ikhwan kerja jam 2 sampai jam 10, kerja di rumah makan. Dia bilang saya nggak bisa tarawih, Ustaz. Ya. Kadang diajakin teman-temannya yang di kantoran, mungkin dia nggak mau. Ya. Tapi pernah juga sekali-sekali. Tapi ada kalanya kita langsung pulang bubar. Ya udah, terus kapan saya tarawih? Tarawih sampai antum pulang. Pulang jam 10 sampai di rumah mungkin setengah 11, antum tarawih, singkat-singkat, yang penting tarawih, jangan enggak. Nah. Ada pertanyaan? Bolehkah kita mencari imam yang suaranya bagus? Pertanyaan bagus. Itu punya antum sendiri? Bukan, pinjam. Hadiah buat antum. Pertanyaannya bagus. Bapak itu punya sendiri? Sudah dikasih juga? Oh ya sudah. Nah, pertanyaan bagus. Nanti ambil aja. Apa tadi pertanyaannya? Oh ya, nah, cari imam yang bagus. Bolehkah saya pindah-pindah masjid supaya cari dapat imam yang bagus? Kadang ke Istiqomah cari imam siapa, kadang ke mana cari imam yang lain. Saya pernah tanya ke Syekh Shalih Fauzan masalah ini lewat asistennya. Asistennya menjawab, membantu jawabannya Syekh Shalih Fauzan. Yang paling bagus itu adalah sholat tarawih bersama masyarakat setempat, bersama masyarakat dekat rumah. Itu yang paling bagus, dikarenakan meramaikan jamaah masjid yang memang dekat rumah. Itu lebih utama daripada antum loncat-loncat sana sini kayak kutu loncat cari imam, gitu. Tetapi ini pun ada batasan-batasan. Itu kalau sholat tarawih yang dekat rumah tidak ngebut. Kalau sholat tarawih yang dekat rumah ngebut, Al-Fatihah satu nafas, yang antum tidak bisa lagi, yang antum sudah yakin nggak ada tumaninanya, tinggalkan. Nggak usah sholat di sana. Percuma saja. 23 rakaat, tapi kalau ngebut-ngebutan seperti yang kita lihat di internet, 23 rakaat 7 menit, maka nggak ada gunanya. Tinggalkan sama sekali. Tidak ada gunanya anda ikut di situ. Ya. Dikarenakan ini tidak tumanina. Tumanina itu rukun sholat. Ditinggalkan secara sengaja batal sholat. Tidak ada gunanya ada sholat. Ya. Maka kalau seandainya dekat rumah 23 rakaat, kita mau datang tapi dia ngebut-ngebutan, udah nggak usah. Ya. Nanti antum cari masjid-masjid yang lain yang sholatnya tenang, cari yang imamnya bagus, boleh pada keadaan itu. Tapi kalau dekat rumah tenang, mungkin dia mengerjakan 11 rakaat, imamnya didatangkan pun bagus, udah jangan cari-cari sana sini. Dekat rumah lebih bagus. Karena ada unsur yang tidak didapatkan kalau di masjid yang lain. Unsur apa itu? Hah? Unsur apa yang tidak didapatkan dengan cara loncat-loncat? Ukhuwah. Yaitu ukhuwah persaudaraan dengan tetangga-tetangga. Itu yang tidak didapatkan kalau antum loncat-loncat cari tempat sana sini. Jadi kalau memang dekat rumah imamnya udah bagus,
tumanina, sholat dengan tenang, mending di sana aja. Nggak usah loncat-loncat sana sini. D. Disyariatkan berjamaah dalam sholat tarawih dan disyariatkan pula untuk tetap bersama imam sampai selesai. Abu Dzar radhiyallahu anhu, nggak usah saya baca ya, antum dengerin aja, nggak usah dibaca. Rasulullah SAW suatu malam sholat tarawih cukup panjang, ya, sekira-kiranya mungkin sepertiga malam yang terakhir. Malam besoknya beliau tidak keluar, cuman sholat di rumahnya. Malam besoknya lagi beliau keluar lagi, tapi durasinya lebih pendek daripada yang malam lusa yang kemarin. Kalau yang malam kemarin sepertiga malam terakhir, anggaplah ya, anggap jam 3 pagi. Kali ini cuma sampai jam 12. Maka para sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya engkau tambah lagi sampai selesai malam-malam yang tersisa ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Orang yang sholat tarawih sama imam sampai selesai dicatat seperti orang sholat semalam suntuk. Sampai sini paham ceritanya? Ada dua faedah. Pertama, Nabi itu sholat tarawihnya berjamaah. Buktinya beliau berjamaah di malam kesekian, cuma besoknya nggak datang, besoknya datang lagi. Berarti hukum asalnya sholat tarawih itu jamaah atau sendiri-sendiri? Jamaah atau sendiri-sendiri? Jamaah. Mungkin ada yang tanya, lah itu kemarin Nabi kemarinnya nggak sholat, berarti kan hukum asalnya kadang jamaah kadang enggak. Ya atau enggak? Kita kan berpikirnya begitu. Maka ada jawabannya. Hadis ini kalau dilanjut lagi nanti ketemu ketemu cerita belakangannya. Coba antum baca di halaman 37. Di halaman 37 yang ada Arabnya. Kita baca Indonesianya saja. Amma ba'du, sesungguhnya keadaan kalian tidak samar bagiku, tapi aku khawatir sholat malam itu difardukan bagi kalian, lalu kalian tidak mampu melaksanakannya. Ini terjadi di bulan Ramadan. Lihat, Nabi sholat, terus nggak sholat, maksudnya nggak keluar dari rumah, terus sholat lagi, terus kadang nggak sholat lagi. Maka ketika Rasulullah SAW tidak sedang sholat di masjid, maka para sahabat nunggu-nunggu. Kadang nunggu-nunggu. Wallahu alam, mungkin setelah itu mereka sholat sendiri-sendiri. Mungkin ada yang berkelompok tapi kelompok kecil-kecil, berjamaah pecah-pecah. Maka subuh harinya setelah sholat subuh beliau berbalik, kemudian berbicara. Beliau bilang, sesungguhnya kalian tidak samar bagiku. Maksudnya, saya tahu tadi malam kalian nunggu-nunggu toh. Kalian tadi malam nungguin saya keluar tapi saya tidak keluar. Saya tahu kalian begitu. Tapi saya sengaja, karena saya khawatir takutnya sholat tarawih ini nanti berubah jadi wajib. Dan kalau dia sudah berubah jadi wajib, maka tidak seorang pun di antara kalian yang mampu mengerjakannya. Lihat jemaah, waktu Rasulullah SAW masih hidup, maka kemungkinan hukum berubah masih ada. Misal, waktu beliau masih hidup, dulu sholatnya semuanya 2, terus jadikan ada zuhur, asar, dan isya yang jadi 4. Dulu khomer boleh total, belakangan berubah jadi khomer boleh kalau belum mau sholat. Kalau pas mau sholat khomer tidak boleh. Belakangan turun lagi larangan, khomer tidak boleh total. Selama Rasulullah SAW masih hidup, kemungkinan syariat bisa berubah. Sholat tarawih itu hukumnya apa? Sunnah. Waktu di zaman Nabi awal-awal sholat tarawih itu sunnah. Beliau khawatir nanti turun ayat lagi atau turun wahyu yang mengubah sholat tarawih dari sunnah jadi wajib. Kalau sunnah nanti berubah jadi wajib, maka tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Rasulullah, yang mampu melaksanakannya. Maka beliau bikin jarang-jarang, supaya sampai beliau wafat, maka sholat tarawih tetap hukumnya sunnah. Dan memang sampai Rasulullah wafat tidak ada wahyu yang mengubah sholat tarawih dari sunnah jadi wajib. Maka sampai hari kiamat sholat tarawih hukumnya sunnah. Tapi lihat, Rasulullah SAW mengerjakannya di masjid,
maka hukum asalnya sholat tarawih itu dikerjakannya di masjid bukan di rumah. Tidak bolehkah sama sekali saya sholat tarawih di rumah? Jawabannya boleh pada beberapa keadaan yang memaksa untuk itu. Misal, antum tinggal di satu komplek, yang komplek itu orang sholat tarawihnya ngebut-ngebutan. Ngebut-ngebutan gak ada gunanya. Antum mau pindah ke masjid-masjid yang lain, semuanya juga gitu. Atau ada yang bagus tapi jauh sekali. Untuk menempuhnya butuh effort, butuh usaha, berkilo-kilo mungkin menempuh perjalanan. Ya, maka kalau antum sholat di rumah pun tidak mengapa. Ya. Contoh yang lain adalah sakit, pengen sholat tarawih tapi puyeng, pusing, sakit kepala misalnya, mau pergi ke masjid gak sanggup. Kemudian sholat tarawih di rumah saja boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sholat tarawih di rumah itu masih bisa jamaah, bagusnya jamaah. Mungkin bersama istri, mungkin bersama anak. Nah. Terus yang kedua, tadi Nabi mengatakan barang siapa sholat tarawih sama imam sampai selesai, maka dicatat seperti orang sholat semalam suntuk. Ini menunjukkan sholat tarawih itu ikut sama imam sampai selesai. Kalau imamnya selesainya 11, maka ikuti sampai 11. Jangan 8 terus antum bubar. Jangan ikuti perkataan sebagian ustadz-ustadz yang lama, di mana mereka mengatakan habis 8 udah pulang aja. Lebih bagus pulang nanti 3 rakaatnya di rumah, supaya masih bisa sholat tarawih atau sholat tahajud lagi. Kita katakan ini adalah pendapat yang lemah. Yang benar adalah sholat sama imam sampai selesai. Kalau imamnya sampai 11, ikuti sampai 11. Nanti insya Allah antum dicatat seperti orang sholat semalam suntuk. Adapun kalau malam misalnya antum mau sholat tahajud lagi, maka boleh, tetapi tidak ditutup dengan witir yang kedua kali. Saya sudah pernah jelaskan ini waktu kita bahas buku sholat sunnah. Jadi saya nggak perlu banyak-banyak lagi untuk mengulangnya. Apalagi ini Ramadan, ya nggak ada minum di sini. Ngomong tuh capek juga. Ya. Ada pertanyaan? Ketika kita ada wudhu tidak sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih. Kita ada uzur nggak sholat tarawih? Tidak sholat jamaah di masjid. Kita ada uzur untuk tidak jamaah tarawih di masjid. Ya, sakit misalnya. Karena sakit. Namun ada keinginan kuat dari hati sholat tarawih di rumah sendirian. Tetapi rakaatnya dikurangi, bagaimana? Terus kita sholat tarawihnya di rumah. Terus rakaatnya dirubah. Dikurangi ya, bagaimana? Maksudnya dirubah itu bagaimana? Pokoknya kita kan biasanya katakanlah 9 rakaat menjadi karena mungkin sakit jadi cuma 4 rakaat. Oh iya. Panjang betul Pak pertanyaannya. Intinya sholat tarawih kalau cuma 2, 4 boleh nggak? Ya kan? Kita hemat-hemat ini juga nih. Hemat-hemat ludah nih. Kalau sholat tarawih cuma bisa 2, 4 boleh nggak? Sholat tarawih tidak ada batasan minimal atau maksimal. Ya minimal 2. Artinya kalau sanggupnya cuma 2, ya 2. Tapi yang paling afdal adalah yang sebagaimana dikerjakan Nabi, 8 terus 3. Atau 10 terus 1. Ini yang paling afdal. Nah. Tapi kalau misalnya kita nggak sanggup karena sakit, kita cuma sanggup tarawih cuma 4, itu masuk dalam kaidah yang tadi. Kebaikan kalau tidak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggal semua. Tapi tidak bisa juga cuma 1, karena itu namanya witir bukan tarawih. Minimal 2 tarawih, terus tambah witir 1 lah. Itu aja gara-gara sakit. Saya tambahkan faedah. Seseorang kalau sedang sakit tidak bisa mengerjakan sebuah amalan yang biasa dikerjakan secara rutinitas, maka pahalanya tetap sama. Misal, antum sakit, kebiasaan antum 5 waktu di masjid. Gara-gara sakit tak bisa pergi ke masjid. Akhirnya sholatnya di rumah sendirian tanpa ke masjid. Pahalanya insya Allah tetap pahala jamaah dengan jalan kaki ke masjid. Karena terhalang oleh suatu uzur untuk mengerjakan ibadah yang rutin dikerjakan. Ingat, rutin dikerjakan. Nah. Ada lagi pertanyaan? Gak ada. Sekarang halaman 39.
Waktu sholat tarawih. Waktu sholat tarawih adalah setelah isya dan sholat sunnah rawatib setelah isya. Dan bukan harus masuk waktu isya. Sekali lagi, kalaupun nanti ada yang mengerjakan di jamak, misalnya karena sakit, menjamak takdim antara maghrib dengan isya, isyanya ditaruh di waktu maghrib, langsung mau sambung dengan tarawih, boleh. Karena sholat tarawih itu waktunya adalah setelah isya dan rawatib isya. Berarti kalau ditarik maka tidak mengapa, langsung disambung. Ada pertanyaan? Tidak ada. F. Jumlah sholat tarawih tidak dibatasi. Nabi SAW bersabda, sholat malam itu dua. Jika salah seorang di antara kalian khawatir tiba sholat subuh, maka dia sholat 1 rakaat saja untuk mengganjilkan bilangan sholat yang dia lakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka sholat tarawih itu tidak punya batasan jumlah rakaatnya. Yang paling afdal, nah coba kita baca dulu ya. Ini udah mulai kehabisan ini. Ibaratnya BBM-nya udah habis nih. Jika sholat tarawih 20 rakaat dan witirnya 3 rakaat, atau sholat tarawih 36 rakaat, witirnya 3, sholat 40 rakaat, witirnya 1, maka ini pun tidak mengapa. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni. Lihat, perhatikan. Pernah ketemu orang tarawih 39 rakaat, 41 rakaat? Itu di zaman dahulu ada. Dikarenakan memang jumlah tarawih sebenarnya tidak dibatasi. Hanya saja nanti khilaf para ulama tentang mana yang afdal. 11, 2, 3 itu Indonesia aja yang kelahi. Kalau di Saudi nggak ada yang kelahi. 11, 2, 3 nggak ada yang kelahi. Di Indonesia kelahinya Ormas Anu sama Anu, NU dengan MU. Itu aja yang kelahi zaman dulu. Sekarang mungkin kayaknya masih juga. Cuman sekarang agak akur. Yaudah imam dulu deh 8 rakaat. Sudah 8, pulang gantian kita lagi gitu. Dibikin di work kloter. Tapi kalau dulu tahun-tahun 90 dulunya gak usah di situ. Itu nggak sama kalau kita 23. Jangan di situ. Kalau kita itu 11. Ya, baru perang dalil. Ya. Nah, yang namanya 11, 23 dua-duanya boleh. 11 itu berdasarkan perbuatan Nabi, 23 perbuatan Umar bin Khattab yang tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Kalau ada perbuatan seorang sahabat Nabi, apalagi dia khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin ada berapa? 4, siapa aja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Umar termasuk. Kalau ada perbuatan sahabat, apalagi dia khulafaur rasyidin, dikerjakan oleh dia, tidak dikerjakan Nabi, tapi para sahabat tidak ada yang mengingkari, maka itu bisa jadi dalil. Di zamannya Umar bin Khattab orang sholat tarawih 23, maka tidak perlu kelahi soal 23-nya. Yang kita bisa kelahi adalah soal ngebutnya itu ya. Tapi soal jumlahnya jangan. Di sini dikatakan yang paling utama adalah sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi, yaitu 13 atau 11. Yang paling utama 11 atau 13. Tidak mengapa 23, tapi yang paling utama 11 atau 13. Kenapa? Karena itulah yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sholat malam 13 rakaat. Juga hadis Aisyah, Rasulullah SAW tidak menambah di bulan Ramadan, dan di luar bulan Ramadan lebih dari 11. Ini adalah yang paling utama dan yang paling sempurna pahalanya, yaitu 11 atau 13. Tetapi jangan mengingkari yang 36, 26, berapa? 23, 39, 41. Dikarenakan para ulama terdahulu dari kalangan orang-orang soleh, yaitu para salafus soleh, mereka mengerjakannya ya. Hanya saja memang yang lebih utama adalah mengikuti Nabi SAW. Catatan, tidak ada zikir yang khusus setelah tarawih. Adapun setelah witir, maka ada sunnah membaca sama-sama Subhanal Malikil Quddus, dibaca 3 kali. Kemudian diakhiri dengan Rabbil Malaikati Warruh. Ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Kemarin di mana?
Ada kejadian orang sholat 8 rakaat. Tapi dikerjain 2, 3, 3. Oh 3. Kejadian 2, terus 3, terus 3. Pakai musyawarah lagi. Nah. Ini musyawarah antar ustadz atau antar jamaah? Antar jamaah dengan sama imamnya. Imamnya bukan ustadz pula. Salah yang jelas imamnya. Pastikan kalau dalam satu jamaah ada imam, pasti yang didengar siapa kalau ngomong? Imam. Imamnya juga salah. 2, setelah itu 3. 3 yang pertama itu kecelakaan. Lupa. Dia harusnya mengerjakan 2, tapi kelupaan ditambahnya jadi 3. Terus berijtihadlah dengan ijtihad yang tanpa enggak jelas gitu. Dibikin 3 lagi supaya nanti totalnya 2, 3, 3. Jadi 8. Baru 3 lagi. Jadi itu witir 3 kali. Salah. Apa yang harusnya dilakukan? 3 yang pertama itu cukup sujud sahwi. Sujud sahwi enggak waktu itu? Nah, harusnya sujud sahwi. Setelah itu kalau imamnya mau, dia berbalik dan menjelaskan, maaf bapak-bapak, saya tadi kelupaan, saya kerjakan 3, harusnya cuma 2. Itu seperti kita lagi sholat subuh terus nambah jadi 3. Udah itu aja. Setelah itu tetap kerjakan 2 lagi. Jangan jadikan 3. Nah, ini salah jelas ini. Saya apa ya? Salah. Harusnya 2, 3, tapi yang 3 itu sujud sahwi. Setelah itu 2, terus 2 lagi. Setelah itu baru 3. Nah, imamnya kasih tahu. Nah, di masjid mana? Nah, ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Saya tambahkan. Bagaimana dengan bacaan Allahumma shalli ala Muhammad? Ya, Allahumma shalli. Apakah ada tuntunannya? Tuntunan jelas nggak ada. Antum percaya nggak gini? Percaya nggak ya? Di tahun 1944, Presiden Jokowi membangun bandara Balikpapan. Percaya atau enggak? Kenapa nggak percaya? Hah? Jokowi belum lahir, so tahu antum. Kenapa? Dia presiden kok, betul kok Presiden Jokowi. Hah? Lo waktu itu yang jadi presiden siapa? Soekarno dulu. Oh belum merdeka ya? Salah juga. Udah ganti. Tahun 1990 Presiden Habibie membuat kapal terbang. Percaya? Percaya? 1990. Bilang apa? Gak percayalah. Presiden waktu itu siapa? Masih Soeharto. Antum belum lahir? Belum. So tahu juga berarti. Belum lahir ngomong. Waktu itu presidennya Soeharto. Jokowi itu belum tahu. Tunggu setelah itu jadinya si Gus Dur dulu. Iya. Habibie dulu ya. Habibie dulu, baru Gus Dur, baru Megawati, baru SBY, baru Jokowi. Iya atau enggak? Logika sekali kan itu. Sesuatu yang logis yang gampang dinalar. Ya. Kita baru akan tahu presidennya itu Habibie setelah Soehartonya lengser. Setelah Habibie diputuskan di MPR selesai dari presiden, pemilihan barulah kita tahu itu Gus Dur setelahnya. Barulah setelah sekian ganti baru tahu Jokowi. Ya atau enggak? Nah, sekarang tahu khalifah pertama kapan? Nunggu Nabi wafat. Tahu khalifah keduanya Umar kapan? Tunggu khalifah pertama Abu Bakar wafat. Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Kapan tahunya? Tunggu Utsmannya wafat. Ya atau enggak? Ya. Berarti kalau ada orang bilang gini, Al-Khalifatul Awwal Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, berarti itu diajarin Nabi atau enggak? Berarti itu diajarin Nabi atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena orang baru tahu itu khalifahnya adalah Abu Bakar kapan? Setelah Nabi wafat.
Al-Khalifatu Tsani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini fid din wal dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Ya. Orang taunya khalifah kedua itu adalah Umar kapan? Tunggu Abu Bakar wafat. Berarti Abu Bakar ngajari enggak bacaan itu? Enggak pula. Nanti dia nyampe di khalifah keempat dan itu baru tahunya setelah Utsman. Berarti bacaan itu tadi Allahumma shalli ala Muhammad. Terus Al-Khalifatul Awwal bla 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 bla, Al-Khalifatul Tsani, Al-Khalifatul Tsalits. Itu berarti bacaan yang tidak pernah diajarkan Nabi, enggak pernah diajarin Abu Bakar, enggak pernah diajarin Umar, enggak pernah diajarin Utsman. Diajarin Ali pun tidak, dikarenakan memang tidak ada riwayatnya. Berarti itu adalah bacaan dapat dari mana? Jawabannya buatan sendiri. Karena dia buatan sendiri, maka itu berarti mengada-ngada dalam agama. Di zaman Rasulullah SAW, Nabi sholat tarawih sendiri atau banyak orang? Jawab sama-sama. Nabi sholat tarawih banyak orang atau sendiri? Banyak orang. Kalau memang banyak orang, kira-kira kalau Nabi bilang gini, ayo baca sama-sama sholawat, Allahumma shalli ala Muhammad, yo Allahumma shalli alaihi. Kalau memang ada kejadian itu, pasti ada riwayatnya atau enggak? Pasti ada riwayatnya. Kenapa kok sama sekarang enggak pernah kita dapatkan riwayatnya? Karena sekali lagi memang Nabi tak pernah mengajarkannya. Berarti bacaan ini murni mengada-ngada, dibuat-buat oleh orang di zaman ini. Nah, jadi gimana? Sudah nggak usah dikerjakan. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wa muhdatsatil umur. Tiap Jumat Nabi di atas mimbar bilang, hati-hati kalian jangan ngada-ngada dalam masalah agama. Jangan bikin-bikin perkara sendiri. Nabi tiap Jumat bilang, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian jangan bikin-bikin muhdats, bikin-bikin perkara baru ditambah-tambah dalam agama. Ya. Paham? Berarti bacaan itu tidak ada sunnahnya dari Nabi, tidak pula dari Abu Bakar, tidak pula dari Umar, tidak pula dari Utsman, tidak pula dari Ali. Siapa yang bikin? Ya orang-orang kita di zaman ini. Dan mengada-ngada itu tertolak. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang ngada-ngada, mengarang-arang sendiri dalam masalah agama, dalam masalah dunia enggak masalah. Dalam masalah agama dibuat-buat sendiri, maka yang dia buat tertolak. Kalau dia meyakini ada pahalanya, maka pahalanya enggak ada. Terus kalau di masjid kita melakukan seperti itu, kita gimana? Bagaimana kalau kita masuk di situ di masjid tapi ada bacaan-bacaan begitu? Kalau antum takmirnya dan antum berpuasa, bilang mulai tahun ini tidak ada lagi bacaan seperti itu. Paling-paling juga digebukin masa kan gitu. Tapi kalau ada power harusnya diterapkan. Masjid ini kan nggak ada. Banyak masjid yang sudah mengerti, yang kita ajarkan sunnah dengan mudah untuk menerima. Oh, nggak ada sunnahnya? Iya. Ngapain ada capek-capek? Nggak ada sunnahnya ngapain berepot-repot? Karena yang nggak ada sunnahnya merepotkan diri saja. Dan tidak mengandung pahala masalahnya. Kadang-kadang sebagian masjid nggak punya yang begitu, didatangkan orang dari luar nyewa. Ya atau enggak? Ini buang-buang anggaran masjid. Jadi kalau seandainya duduk di situ, ya yang kalau pertanyaan antum berdosa atau enggak, kalau antum punya power antum biarkan, antum bisa berdosa. Tapi kalau antum enggak punya power, antum ya terpaksa ngikut, ya sudah. Insya Allah yang salah adalah mereka yang mengerjakannya atau yang mengadakannya. Ustaz, itu kan sholawat ya, masa enggak diterima sih? Kan baik. Jawabannya, tidak semua yang kita anggap baik diterima oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, ini rahang saya udah Contoh, waktu lagi khutbah Idul Adha, berarti itu nanti sebentar lagi ada kegiatan apa? Kurban. Nabi SAW waktu khutbah Idul Adha beliau bilang, siapa yang menyembelih sebelum sholat salah, siapa yang menyembelihnya setelah sholat itu yang benar. Sampai sini paham? Bangkitlah seorang sahabat Nabi namanya Abu Burdah bin Niyar. Siapa namanya? Abu Burdah bin Niyar. Dia bangkit berdiri, ya Rasulullah. Kenapa? Saya tadi udah nyembelih duluan sebelum sholat. Tadi Anda bilang gak boleh. Iya, siapa yang menyembelih sebelum sholat maka salah. Ganti dengan hewan yang lain.
tidak dianggap sebagai hewan kurban. Tadi saya sudah nyembelih duluan sebelum sholat. Soalnya saya pikirkan gini, ini kan semua orang lapar tuh. Betul atau enggak? Waktu orang mau sholat Idul Adha, sunnahnya kan jangan makan dulu, ya kan? Kalau orang mau Idul Fitri, sunnahnya makan dulu, ya kan? Berarti orang kalau pergi sholat Idul Adha, lapar-lapar nggak? Pulang lapar-lapar nggak? Lapar-lapar. Ini kan orang pada lapar. Kurang lebihnya bahasanya gitu ya, bahasa bebasnya. Saya tadi sudah sembelih duluan, saya suruh istri saya langsung masak. Pertimbangannya, kan orang-orang itu pada lapar. Jadi nanti pas kita ini pulang, istri saya sudah selesai masaknya, kita bisa bagikan ke orang-orang, buat orang-orang makan, kan lapar. Lapar kasihan, kan? Betul atau enggak? Pertanyaan saya. Niatnya Abu Burdah baik atau enggak? Baik. Dia mau ngasih makan orang. Apa kata Nabi? Nabi enggak bilang begini. Oh, bagus. Saya ralat. Enggak ada. Nabi bilang, tetap saja syatuka syatulaham. Itu kambing yang sudah kau sembelih tadi adalah kambing sembelihan biasa. Tidak diterima. Ganti dengan hewan yang lain. Kemudian Abu Burdah pikir-pikir, ya ganti ya. Dia teringat lagi, ada satu sisa kambing. Tapi kambing itu tidak cukup 1 tahun. Kan kalau kurban, domba minimal 6 bulan. Kalau kambing minimal 1 tahun. Kalau sapi minimal 2 tahun. Kalau unta minimal 5 tahun. Nggak hafal? Nanti kalau sudah mau dirasa baru kita belajar. Ya Rasulullah, dia protes lagi. Ya Rasulullah, berarti ganti? Iya ganti. Ada sih di rumah, tapi kambing. Nah kambingnya nggak sampai 1 tahun. Kan kalau kurban harus tahun. Maka Nabi bilang, untukmu aja boleh. Yang selain Abu Burdah tidak ada boleh. Cuman Abu Burdah, setelah Abu Burdah tidak ada lagi. Sampai hari kiamat tidak boleh ada orang nyembelih kurang dari 1 tahun. Kalau kambing. Kalau domba boleh 6 bulan. Paham? Nabi tidak bilang, oh bagus, niatmu bagus. Enggak. Nabi bilang, niatmu bagus, kurang lebih begitu. Tapi tetap aja ganti dengan yang lain. Karena tidak sesuai tuntunan. Ini menunjukkan bahwa sekalipun ada niat baik untuk mengerjakan sesuatu berupa ibadah, kalau dia tidak ada tuntunannya, maka tidak dianggap. Maka tadi kalau ada yang bilang, tapi kan sholawat masa nggak boleh? Jawabannya, nggak boleh. Oh masa nggak boleh? Iya nggak boleh dikarenakan kamu membuatnya rutinitas bersama dengan tarawih. Habis 2 rakaat salawat, habis 2 rakaat salawat, habis 2 rakaat salawat lagi. Ada khalifah. Yang itu semuanya tidak ada dituntunkan oleh mereka. Buktinya khalifah yang kamu sebutkan. Ya, kalau cuma salawat doang masih mending. Ini ada khalifah. Di mana khalifah itu baru ada setelah nabinya wafat. Berarti kalian mengerjakan sesuatu yang nabi tidak pernah ajarkan. Ya. Masa salawat gak boleh? Sekali lagi ngomong salawat gak boleh? Iya, saya tanya. Kalau saya salawatan di dalam kamar mandi? Ya nggak boleh. Tuh, niatnya baik kok, masa nggak boleh? Nah, kita jawab lagi. Ya udah, kita ganti. Salat subuh 2 rakaat, saya ganti jadi 20 rakaat. Boleh nggak? Dia bilang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Niat saya baik. Saya mau memperbanyak sujud, bagaimana? Saya ganti, saya tukar. Isya saya cuma 2, subuh 4 rakaat tiap hari. Boleh atau nggak? Dia bilang nggak boleh lah. Oh, kenapa nggak boleh? Niat saya baik. Subuh kan mensyukuri nikmat Allah, baru saja tidur, maka saya ganti 4. Isya karena capek pulang kerja, saya bikin 2. Niat saya baik, kok nggak boleh? Nanti beralih lagi. Oh itu namanya apa? Bid'ah kan? Iya. Tapi kan bid'ah ada yang baik. Ganti lagi nanti. Kita jawab lagi, bid'ah tidak ada yang baik. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang namanya bid'ah ada kesesatan. Anak-anak, setiap guru yang ngajar di sekolah ini semuanya lagi sakit. Ada pengecualian? Nggak ada. Dia karena dia bilang setiap guru yang ada di sini semuanya tidak ada yang mengajar karena sakit. Maka tidak ada pengecualian. Kecuali ngomong kecuali. Tapi kalau tanpa kecuali berarti semuanya. Ya. Paham nggak? Nah, berat ketika Rasulullah mengatakan setiap yang namanya kebid'ahan adalah kesesatan, berarti semuanya tidak boleh. Ditambah lagi dengan perkataan Abdul bin Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap yang namanya kebid'ahan, ngada-ngada, ngarang-ngarang sendiri, itu adalah kesesatan walaupun manusia menganggapnya baik. Wallahu a'lam bishawab. Waktu sudah sisa 3 menit. Ada pertanyaan? Coba ulangi Ustaznya.
Tangan apa? Kanan ya. Itu salawat tadi itu di Indonesia aja atau negara lain? Oh, salawat itu tadi itu yang begitu itu di Indonesia aja atau di negara lain? Ada banyak juga. Kalau di Saudi nggak ada, jelas. Mungkin nanti orang bilang, iya soalnya Saudi kan negara Wahabi. Ya kan enggak, justru gitu ya. Nabi itu lahirnya di mana? Di Mekah. Wafatnya di mana? Madinah. Murid-muridnya di mana? Maka Madinah ya di situ. Anak istrinya di mana? Ya di situ. Murid-muridnya ngajar orang-orang di mana? Ya di situ. Berarti semakin dekat ke arah sumber ilmu, harusnya semakin mirip dengan prakteknya Nabi kan? Logikanya. Semakin dekat ke arah sana, semakin dekat ke arah murid-murid, keluarganya Nabi, berarti kan semakin dekat menuju kebenaran. Ya. Di sana nggak ada. Jadi Anda tidak bisa juga bilang, itu kan di sana beda aliran. Oh, enggak, justru di sana tempatnya Nabi ngajar, di situ Nabi meninggal, di situ Nabi lahir, murid-muridnya, keluarganya. Harusnya mencontohnya harusnya lebih ke arah sana dong. Di Saudi nggak ada. Kalau di Yaman, wallahu alam. Kalau di Hadramaut sepertinya mungkin ada. Ya. Karena 11-12 antara Indonesia dengan Hadramaut 11-12 saja. Setali 3 uang. Ajarannya adopsinya gitu-gitu aja. Nah, adapun di negara lain, nanti saya buktikan kalau ada yang bisa tiketin. Saya cari dulu. Tapi saya nggak tahu. Saudi nggak ada. Saudi kiblat masalahnya. Kiblat itu maksudnya tempat kiblat kita sholat, dan di sanalah tempatnya Nabi mengajar beranak pinak. Murid-muridnya ngajarnya di sana, turun temurunnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tinggal 2 kali pertemuan lagi, sisa i'tikaf, kemudian Lailatul Qadar dan zakat fitr. Tadi saya bagi-bagi 23 buku. Tolong kembalikan kecuali Bapak ini sudah saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.